Capek juga ya, coba deh buka TikTok. Kasus merek di Indonesia, yang nomor satu paling bikin nyesek. Yang ketiga, dua beli bis versus pohon cabe. Bang, ada nggak sih brand yang harus ganti nama karena hak ciptanya diambil orang? 3 kasus pelanggaran merek fenomenal di Indonesia. Terpaksa ganti merek daripada drama kayak kasus-kasus geprek. Kok ini isinya hak merek semua ya? Hak merek apaan deh? Emang ada ya hak merek? Nah, kalian tahu nggak nih hak merek itu apa? Kalau nggak tahu, wah berarti kita harus belajar lagi nih. Karena sebenarnya hak merek itu merupakan salah satu hak kekayaan intelektual. Dan harus banget kita pelajari karena nih bayangkan kalian misalkan buat brand dan udah ada mereknya nih. Tapi kalian nggak daftarin merek tersebut. Pas kalian mau daftarin, ternyata mereknya udah diambil sama orang. Wah, nggak mau dong kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu guys. Sekarang udah tahu dong gambaran besarnya kayak gimana. Nah, sekarang aku bakal lanjut jelasin lebih detail apa itu hak merek. Nah, menurut dasar hukum, hak merek diatur dalam pasal 1 angka 5 UU MIG yang menyatakan hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, menurut pasal 3 UU MIG, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. First to file yang dimaksud merek daftar adalah setelah permohonan pendaftaran merek melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substansi serta mendapatkan persetujuan DJKI untuk diterbitkan sertifikat merek. Nah, secara garis besarnya, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa. Hak ini memberikan pemilik merek hak untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, jadi sangat penting banget nih guys, kalau misalkan kalian punya suatu merek harus didaftarkan, karena bila tidak, maka akan diambil orang atau bahkan dicuri nih sama orang. Kalau gitu, berarti banyak dong kasus pelanggaran hak merek ini. Bener banget, banyak banget pelanggaran hak kasus merek ini. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin nih tentang kasus pelanggaran dari hak merek ini. Nah, di sini aku akan membahas tentang kasus hak pelanggaran hak merek yang terjadi terhadap dua belibis versus pohon cabe. Nah, kasus ini merupakan kasus yang cukup fenomenal karena adanya pelanggaran hak merek dikarenakan kelalaian nih dari si pembuat merek tersebut. Nah, kasus ini menarik perhatian publik karena merek dua belibis merupakan merek yang sudah dikenal di kalangan konsumen dan banyak sekali konsumen yang bingung karena munculnya merek baru yang rasanya sangat mirip. Nah, lalu sambal dua belibis ini awalnya itu dirintis oleh orang tua dari Subandi Rahman, yaitu seorang pedagang bakmi di Jakarta Barat. Nah, sambalnya ini menjadi populer di kalangan pelanggan dan kemudian dijual secara terpisah karena permintaan yang tinggi. Nah, setelah orang tua Subandi meninggal, usaha ini diteruskan oleh adik Subandi yang kemudian menyerahkan bisnis tersebut kepada Subandi saat ia pindah ke Selandia Baru. Namun, terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan hak merek. Subandi lalai memperpanjang pendaftaran merek dua belibis sehingga keponakannya memanfaatkan celah ini nih untuk mendaftarkan merek tersebut atas namanya sendiri. Nah, akibatnya Subandi kehilangan hak atas merek yang telah ia bangun. Nah, pelanggaran ini menimbulkan beberapa dampak nih yang cukup signifikan bagi Subandi sebagai pihak yang merasa dirugikan. Ia kehilangan hak atas merek dua belibis yang telah ia bangun dan kembangkan dari nol. Nah, ia pun harus mulai ulang usahanya dengan merek baru bernama pohon cabe. Nah, meskipun menggunakan resep yang sama, bagi konsumen munculnya dua produk ini tuh menimbulkan bingungan karena rasanya benar-benar mirip banget dan jadi konsumen tuh menjadi nggak pasti gitu dalam memilih produk yang asli, mana yang palsu gitu. Nah, di sisi lain, kasus ini juga menjadi pelajaran penting nih bagi pelaku usaha lain tentang betapa pentingnya menjaga legalitas merek agar tidak kehilangan hak atas kekayaan intelektual yang telah diciptakan. Nah, dalam kasus ini nih, pelakunya dalam pelanggaran ini adalah keponakan Subandi Rahman yang mendaftarkan merek dua belibis tersebut atas namanya sendiri. Sementara itu, korban dalam kasus ini adalah Subandi sendiri yang sebelumnya telah membangun usaha sambal dua belibis dari nol.
dan mengembangkannya menjadi produk yang dikenal luas. Nah, keponakan ini disebut sebagai pelaku karena secara hukum ia mengambil alih kepemilikan merek tanpa mempertimbangkan sejarah dan kontribusi Sumbandi terhadap merek tersebut. Sedangkan Sumbandi disebut sebagai korban karena ia kehilangan hak atas merek yang secara moral dan historis merupakan hasil karyanya sendiri, meskipun secara legal ia tidak lagi tercatat sebagai pemilik merek. Nah, lalu bagaimana nih penjelasannya dalam pelanggaran ini? Nah, penjelasan hukum ditempuh oleh Sumbandi melalui gugatan perdata terhadap keponakannya yang telah mendapatkan merek jual beli tersebut. Namun, gugatan tersebut ditolak karena secara hukum keponakannya memang adalah pemilik sah merek tersebut, karena ya tadi keponakannya seperti yang dibilang sudah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu. Nah, sehingga kasus ini termasuk ke dalam ranah hukum perdata dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya pada pasal 83 ayat 1 yang mengatur hak pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak yang menggunakan merek tanpa izin. Wah, kasihan banget. Dia usaha dari nol, terus tiba-tiba mereknya diambil. Wah, berarti ini sebagai pelajaran juga dong bagi penjual lain biar gak lalai dan tidak telat untuk mendaftarkan mereknya. Nah, terus selain hak merek, ada lagi nggak nih hak lain? Ada dong pastinya. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang hak cipta nih. Kalian udah pasti tahu dong apa itu hak cipta, karena kayaknya udah nggak asing lagi nih di telinga kalian. Kalau nggak tahu nih, sekarang aku mau jelasin apa sih hak cipta itu. Jadi, hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, pengertian hak cipta sendiri dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak cipta tersebut diberikan secara otomatis kepada seorang pencipta karya atas karya-karyanya, baik dalam bentuk ide, tulisan seperti buku, artikel jurnal, rekaman seperti video, suara atau musik, terus gambar seperti lukisan atau foto, maupun karya seni yang lainnya. Nah, sebagai pemegang hak cipta, kamu dapat memakai, menjual, dan juga melisensikannya kepada pihak ketiga. Wah, kalau ini sih aku tahu banget. Tapi aku kurang tahu deh tentang pelanggaran hak cipta ini. Coba dong kasih aku contoh pelanggaran hak cipta ini cepat-cepat. Santai dong, tenang aja, di sini aku bakal jelasin nih tentang contoh kasus pelanggaran hak cipta ini. Nah, langsung aja mungkin kali ya. Aku bakal jelasin tentang kasus pelanggaran dari lagu Cinta Luar Biasa oleh Anmes Kamelang. Nah, pada tahu nggak nih lagunya kayak gimana? Kalau nggak tahu mungkin aku nyanyiin sedikit dulu kali ya. Nih kayak gini pokoknya lagunya. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Nah, kasus pelanggaran terkait lagu Cinta Luar Biasa oleh Anmes Kamelang ini adalah contoh pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, untuk bagaimana kronologi kasusnya, itu jadi pada tahun 2020 lagu Cinta Luar Biasa milik Anmes Kamelang ini digunakan oleh salah satu lembaga pendidikan dalam sebuah video promosi tanpa izin nih dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Nah, video tersebut diunggah ke media sosial dan YouTube. Lalu lagu itu digunakan sebagai background lengkap dengan lirik tanpa lisensi atau izin resmi dari label atau pencipta lagunya. Nah, ini tentu saja melanggar hukum ini, hak cipta, tentang hak cipta ini. Nah, apa aja sih yang dilanggar? Yaitu tentang pasal 9 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa cipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Nah, dengan menggunakan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial seperti promosi termasuk melanggar hak ekonomi tersebut. Nah, kalau jika ditindak secara pidana bisa merujuk kepada pasal 113 ayat 3 UU nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi
setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Wah, banyak banget kan itu. Tapi dalam kasus ini nih, penyelesaian itu dilakukan secara damai antara pihak lembaga pendidikan dan juga pemegang hak cipta. Nah, pihak pelanggar akhirnya menghapus video tersebut dan juga media sosial dan YouTube serta mengakui kesalahan mereka. Lalu dengan label dan manajemen Admex tidak membawa kasus ini karena hukum, kemungkinan karena pihak pelanggar kooperatif dan merasakan dengan itikat baik, yaitu dengan permintaan maaf dan pengertian pelanggaran tersebut. Nah, gitu aja nih. Jadi tahu dong tentang hak merek, hak kita tuh sama contoh-contoh kasusnya. Jadi kita udah pada tahu dong ya, udah lebih belajar banyak tentang hak-hak tersebut. Mungkin segitu aja dari aku. See you, bye-bye.